Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan materi pembahasan kita tentang hak-hak suami atas istri. Jadi kewajiban istri yang paling agung dan yang paling besar adalah taat kepada suaminya. Bahkan itu mengalahkan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Karena itu sebelum istri melakukan ibadah-ibadah yang lainnya dalam artian ibadah sunnah, maka hendaknya dia menjalani kewajibannya terlebih dahulu ya terhadap suaminya. Ya, misalnya dia mau berangkat kajian, mau belajar tahsin, tajwid, mau menghadiri majlis-majlis ta'lim, maka dia harus selesaikan dulu kewajiban dia di rumah. Ya, mempersiapkan anak-anak untuk berangkat sekolah. Sampai semuanya sudah selesai, suami berangkat kerja, baru dia hadir kajian. Itu yang benar. Jangan ini jam 6 dia sibuk sendiri karena mau berangkat kajian. Suaminya disuruh untuk ngurus sendiri, anak-anaknya juga nggak diurusin. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia sudah berangkat duluan sementara rumahnya masih berantakan. Ya. Nah ini orang yang magrur, tertipu, meninggalkan ibadah yang lebih yang lebih wajib, yang lebih penting. Ya, yang sunnah dia kerjakan, yang wajib dia tinggalkan. Juga di antara ketaatan yang sangat mulia, ya, yang kalau dia tidak menurutinya, maka dia menjadi manusia terlaknat. Itu dia tidak boleh menolak ajakan suaminya. Ketika suaminya meminta untuk dilayani, ya, melakukan hubungan badan, maka dia tidak boleh menolaknya. Apa kata Nabi SAW? Walladzi nafsi biyadih ma min rajulin yadu imra'atahu ila firashihi fata'ba alaih. Demi jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan kemudian dia menolaknya, illa kana alladhi fis sama'i sakhitun 'alaiha hatta yardu anha. Ya, melainkan semua makhluk yang ada di langit yaitu para malaikat murka kepadanya sampai suaminya itu ridho lagi sama dia. Ini dosa besar jemaah, yang membuat ibadahnya itu sia-sia. Ya, yang membuat malamnya itu dia dalam kondisi terlaknat. Jika misalnya qadarullah di malam tersebut dia meninggal, nauzubillah, berarti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Atau misalnya suaminya meninggal dalam keadaan benci sama dia, maka tadi hadis yang sudah kita sampaikan, Allah pun murka sama dia. Ya. Dan juga Nabi mengatakan, idza rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falatatihi wa in kanat ala tanur, kata Nabi. Apabila seorang suami mengajak berhubungan badan kepada istrinya, ya, maka hendaknya dia mendatanginya segera walaupun saat itu dia berada di tanur, yaitu sedang masak. Tinggalkan kesibukan dia, berhenti dulu masak, layani dulu suaminya. Ya, tidak ada alasannya menolak ajakan suami. Kenapa? Nanti mandinya dingin. Ya, tidak ada istrinya menolak ajakan suami, ya, karena mungkin lagi malas, lagi enggak mood. Subhanallah. Hubungan biologis itu seperti orang yang sedang lapar, jemaah. Ini harus dipahami oleh para wanita. Mungkin wanita bisa menahan, ya, tapi kadang laki-laki tidak bisa. Dia sudah di luar melihat wanita-wanita yang mengumbar auratnya, ya, maka
seorang istri harus betul-betul mengerti dan paham. Maka bersyukurlah para suami yang istrinya hadir di sini. Nah, kemudian juga Nabi mengatakan di sini, idza da'a ar-rajulu imratahu ila firasyi falam ta'ti fabata ghadban 'alaiha la'anathal malaikah hatta tusbih. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, kemudian dia tidak mendatanginya dan suaminya tidur dalam keadaan marah, kesel, gelisah, ya, maka para malaikat melaknat dia sampai waktu subuh. Ya, naudzubillah jamaah. Nah, adapun kalau dia menyuruh untuk melakukan kemaksiatan seperti yang tadi kita sampaikan, menyuruh untuk mencukur bulu alis atau juga keluar rumah dengan bertabarruj, ya, dengan memakai pakaian yang ketat, atau suami mengajak berhubungan badan, ya, yang saat itu istrinya sedang dalam keadaan haid, ya, melalui tempat keluarnya darah haid, maka ya wajib bagi dia untuk menolaknya. Apa kata Nabi SAW? Man ataha idon aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi wanita haid atau mendatangi wanita dari arah duburnya, atau dia mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Atau juga menyuruh istri untuk berbaur dengan para lelaki, ya, udah silakan kamu kerja, nggak apa-apa, campur baur sama laki-laki, maka dia tidak boleh untuk mentaatinya, ya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara apa? Maksiat. Nabi SAW mengatakan, iyyakum waddukhul ala nisa, kata Nabi, hendaknya kalian berhati-hati, jangan sampai kalian masuk di tengah-tengah kaum wanita. Ya, artinya harus dipisahkan. Dan ini harus kita terapkan jamaah dalam setiap acara pengajian seperti ini misalnya, harus dipisahkan antara komunitas laki-laki dan perempuan. Minimalnya dengan adanya hijab seperti ini, atau juga acara-acara walimah, acara hajatan, maka berusaha untuk memisahkan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan. Ya, jadi ikhwan, akhwat, laki-laki perempuan harus terpisah, tempat makannya juga terpisah. Cari IO yang menerapkan hal seperti ini. Belum terbiasa, ya harus dibiasakan, karena ini adalah perintah agama. Ya, karena Nabi melarang melakukan ikhtilat. Makanya orang ini mengatakan, ya Rasulullah, afara'aital hamu, bagaimana dengan ipar? Ya, wahum aqaribu zauj, yang mana dia adalah adik atau kakaknya suami, atau mungkin ipar dari istri. Apa kata Nabi? Alhamu maut, ipar itu adalah kematian. Hati-hati kalau misalnya istri kita bawa adiknya perempuan nginep ke rumah, maka ini harus dijaga batasan-batasan syariat. Ipar itu bukan mahram, enggak boleh bersentuhan. Ipar itu bukan mahram, sehingga ipar enggak boleh membuka kerudungnya, enggak boleh dia berdua-duaan di rumah, ya, untuk menutup hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jangan kita merasa aman, itu kan cuma ipar. Banyak terjadinya perzinahan disebabkan karena meremehkan masalah ini. Yang namanya syaitan, apa kata Nabi? Ya, tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan, melainkan yang ketiganya adalah siapa? Syaitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kita untuk menjauhi zina, tapi juga menutup celah-celah yang bisa menimbulkan terjadinya apa? Perzinahan. Kalau dia nginep di rumah, kasih kamar khusus. Ya. Nah, kemudian juga di antara hak suami atas istri adalah antatazayyanalah, berhias. Selalu tampil cantik di hadapan suaminya. Ya, bagaimana agar suaminya itu melihat istrinya senang, bahagia, tidak membosankan.
Dan juga bagi para suami untuk memberikan modal. Kalau pengen istrinya cantik, ya masa dikasih bedak Wardah doang. Beliin skincare, kan zaman sekarang skincare ya kan? Iya, perawatan. Nah, ya artinya dia memakai perhiasan. Hukum asalnya boleh wanita memakai perhiasan, mempercantik, menampakkan kecantikannya di hadapan siapa? Suaminya. Itu yang benar. Bukan malah giliran kondangan, ngaji, dandan cantik, tapi giliran suaminya di rumah seperti kucing dapur, bau bawang lah, bau terasi. Ya. Apa kata Nabi SAW? Khairun nas allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifu fi nafsiha wa la maliha bima yaqra. Sebaik-baik wanita adalah apabila menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Ya, dan juga dia mentaati apabila diperintahkan. Nah, itulah sebaik-baik wanita kata Nabi, khairun nas. Sebaik-baik wanita. Ini yang membuat suami itu ya betah di rumah, ya kan? Apalagi fitnah wanita begitu dahsyat di luar. Tapi tentunya juga kembali kepada si suami. Hendaknya dia betul-betul menjaga pandangannya. Kalau dia tidak menjaga pandangannya di luar, banyak bergaul dengan wanita-wanita yang bening istilahnya gitu ya, maka istrinya cantik juga percuma, ya, karena pengaruh maksiat yang ada di matanya, yang selalu membanding-bandingkan. Itulah syaitan. Apa kata Nabi SAW? Innal mar'ah idza kharajat istashrafa syaitan. Apabila wanita itu keluar rumah, maka syaitan akan membuat dia indah. Bagaimana caranya agar syaitan itu menjadikan istri orang lain lebih cantik dari istrinya, ya, sehingga muncul istilah rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau, rumput sendiri kering. Nah, jadi bukan hanya itu, juga Nabi mengatakan wa nisa'ukum min ahlil jannah. Ya, wanita-wanita kalian yang termasuk penghuni surga, apa kata Nabi? Al-wadudul walud, al-wadud penyayang, al-walud yang banyak anak, al-a'ud yang setia ala zaujiha. Allati idza ghadiba. Perhatikan ini jemaah. Ini penting bagi para istri. Ya. Yang kadang istri itu hanya ingin dimengerti. Ya. Hanya ingin dimengerti. Suaminya dituntut untuk meminta maaf. Ketika suaminya tidak mau minta maaf, lagi kesel gitu kan? Ya. Sehingga dia mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat suaminya marah, sakit hati. Apalagi kalau sudah mengucapkan terserah, ya, suatu kalimat yang sulit untuk bisa dipahami. Apa kata Nabi? Allati idza ghadiba ja'at hatta tadu yadaha fi yadi zawjiha. Ini perhatikan. Wanita penghuni surga kata Nabi adalah wanita yang apabila suaminya itu lagi marah, ngambek, dia datang. Istrinya datang, meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Wa taqul la azuku ghamdan hatta tardo. Aku enggak tenang kalau engkau belum ridho kepadaku. Artinya dia datang untuk meminta apa? Meminta maaf. Jadi bukan suaminya yang dituntut untuk apa? Meminta maaf. Ya. Jadi jangan sampai istri itu selalu meminta untuk dimengerti. Ketika suaminya tidak mampu untuk mengerti, ya, langsung dia mengeluarkan senjata ampuhnya. Ya sudah, kalau nggak mau cari yang lain. Giliran dia cari yang lain, nyesel baru. Ya kan? Nah itulah wanita, memikirkan hanya saat itu, tidak memikirkan ke depannya. Ya.
Tapi tetap bagi para suami mendapati istri yang tidak kriterianya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, yang kadang ini hanya sekedar khayalan bagi para suami. Hanya keinginan-keinginan, hanya harapan, ya, maka bersabarlah, ya. Maka dengan dia bersabar, dia mendapatkan pahala double, yaitu ya tadi dalam rumah tangga dapat pahala, dengan kesabaran dia juga dapat pahala. Ya, ketika dia mendapati istrinya tidak taat kepadanya, karena mungkin hati kecilnya ingin menceraikan. Tapi bagaimana lagi? Kesian anak-anak, ya kan? Anak udah 5, 6, kecil-kecil lagi. Ya. Udah gitu sakit-sakitan lagi kan. Kalau misalnya ditinggalkan kasihan. Jadi sekarang udah bukan cinta lagi, tapi bahasanya apa? Kasihan. Ya, bersabarlah, bersabarlah. Insya Allah itu yang terbaik. Ya, dan terus memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada istrinya, ya, dan saat itu pula bidadari-bidadari surga sedang menantimu, ya. Mereka menanti para suami yang dizolimi oleh siapa? Istrinya, ya. Nah, saking keselnya mungkin, ya, kadang suami berdoa seperti itu, jangan dipertemukan lagi nanti di akhirat. Iya, dan juga di antara hal penting bagi para istri adalah menahan lisannya dari meminta cerai. Ya, khulu. Ini adalah kalimat yang menjadi pantangan bagi dia. Jangan bermudah-mudah untuk meminta cerai. Ya. Karena perceraian tadi sudah kita sampaikan adalah perbuatan yang disukai oleh iblis. Nabi SAW memberikan ancaman, ayyuma imra'atin salah zawjha talaq fi ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka haram baginya wanginya surga. Wanginya surga saja tidak mendapatkan, apalagi masuk ke dalam surga. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang meminta cerai, maka mereka adalah wanita-wanita munafik. Ya. Maka lebih baik dia mencari solusi yang lain. Jangan bermudah-mudah ceraikan atau kalau kau jantan. Ya. Dan juga kita, kalau ada orang yang curhat tentang keluarganya, berusaha untuk mendamaikan. Jangan mendukung program iblis. Maksudnya apa? Jangan memprovokasi. Udah minta cerai aja soalnya sama suamimu. Banyak kok yang menanti jandamu. No. Si Fulan aja lagi nungguin nanti. Subhanallah. Malah dikompor-komporin. Ya, suruh dia untuk bersabar. Ya, sampaikan bahwasanya kalau dia bercerai belum tentu dapat pasangan lagi. Kalaupun dapat suami, belum tentu suaminya lebih baik dari yang pertama. Ya, itulah kehidupan jamaah sekalian. Itu dalam rumah tangga. Semua wanita sama, memiliki karakter yang sama. Ya, seperti air laut. Di pantai mana kita berada, rasanya apa? Asin. Mau di pantai Tanjung Kait, Tanjung Pasir, Ancol, yang namanya air laut rasanya apa? Asin. Demikian pula wanita. Kita menikah dengan wanita mana saja, karakternya, sifatnya sama. Tinggal kita bagaimana pandai-pandai, ya, menyikapi istri kita. Ya. Jadi ujian orang itu bermacam-macam. Ya, jangan sesali apa yang sudah terjadi. Nasi kalau sudah jadi bubur, bikin bubur spesial. Tambahin ampela, telur puyuh, daun bawang, ayam kriwil-kriwil, jadi enak, ya kan? Nah, demikian pula istri yang terkadang tidak sesuai dengan harapan. Jangan disesali. Menyesali sesuatu yang sudah terjadi itu bukan solusi. Apalagi nyalah-nyalahin. Ya. Apalagi kalau dia mengatakan, tadi mas saya nikah sama Fulana aja, bukan sama kamu. Hancur sudah. Ya. Nah, saya kira cukup itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan. Ya, semoga
keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bagi yang belum menikah, ya mudah-mudahan Allah segerakan untuk menikah dan mendapatkan pasangan hidup yang soleh ataupun solehah. Jika ada seorang suami yang tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami dalam hal nafkah, apakah wajib bagi istri untuk memarahi suami? Sedangkan ridho Allah terletak pada ridho suami. Iya, sebenarnya kan ya episode hari ini itu membahas tentang hak-hak suami. Insya Allah, makanya bulan depan hadir lagi. Kita bahas hak-hak siapa? Istri. Jadi jangan merasa Ustadz kagak adil nih dari tadi. Ya, emang temanya ini hak-hak suami ya kan. Nah, mau lanjut sampai subuh. Ya, tentunya bagi suami yang tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami dalam hal nafkah, ya ini tentunya kadang terjadi. Maka sebenarnya tadi tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Ya, tempuh dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara memarahi. Karena tentunya suami itu punya rasa ego yang tinggi, dia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ya, sehingga ya harus melihat keadaan, momen yang tepat untuk ya menasihati suami. Dan kalau itu sudah dilakukan segala macam gitu kan, hal ini boleh alasan untuk meminta cerai, karena nafkah adalah kewajiban suami. Ya, tapi ya tentunya kita berusaha untuk menyadarkan suami terlebih dahulu. Dan apa alasannya? Kalau memang suami memang sudah berusaha tapi dia belum dapat, ya bersabar. Ya, ini kita berbicara istri itu boleh meminta cerai kalau suaminya pemalas. Ya, pemalas. Bolehkah seorang istri yang tidak mendapatkan hak-haknya dari suaminya meminta cerai? Karena suami jarang memberi nafkah, selalu marah dengan hal-hal kecil. Dalam pernikahan di kurun waktu 1 tahun lebih banyak mendiamkan istrinya dan marah dalam waktu yang lama meski istrinya sudah berkali-kali memohon maaf. Sudah jarang kajian. Curhat nih ya. Sudah jarang kajian dan sholat di masjid, istri udah tidak tahan lagi jiwa dan raga dan ingin menyudahi saja pernikahannya. Nah, ini pembahasannya dalam masalah nusuz ya. Nusuz itu bisa dilakukan oleh istri dan juga oleh suami. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan umum seperti ini ya, kalau redaksi pertanyaannya seperti ini, bolehkah meminta cerai? Boleh. Ya, cuma kan kita nggak tahu bagaimana dalamannya seperti apa, kasusnya apa akar masalahnya. Karena tentunya tidak mungkin adanya asap kecuali adanya apa? Api. Jadi ketika suami marah, suami mendiamkan, jangan kita hanya fokus di situ. Itu suami udah 3 hari diamin saya, padahal saya udah minta maaf, tapi suami diamin aja. Nah ini kadang, jadi orang menilai yang salah itu siapa? Suaminya. Ya, dia tidak memikirkan awalnya seperti apa, kok bisa suaminya marah. Itu yang pertama. Kenapa suaminya marah? Kemudian yang kedua adalah ketika dia meminta maaf, minta maafnya seperti apa? Ya, karena kalau dalam kondisi hati ini masih kesel gitu kan, masih kalut, masih marah, ya udah aku minta maaf. Subhanallah. Dengan bahasa seperti itu udah masalah, minta apanya kayak begitu. Iya. Ya udah terserah kalau nggak mau maafin. Kita mau begitu. Ditulislah dengan bentuk pertanyaan seperti ini. Suami nggak mau maafin aku. Ya berarti salah siapa? Ya cari momen yang tepat. Ya, subhanallah. Jadi kalau pertanyaannya umum seperti ini, ya boleh-boleh saja dia untuk meminta cerai. Ya tapi tentunya pikirkan kembali dampak efek dari perceraian. Dia harus meninggalkan rumah.
dia harus ngurusin anak-anaknya. Iya, jadi bersabar, cari celah, cari kesempatan yang tepat untuk bisa memperbaiki hubungan kembali. Iya. Dan ketika suaminya jarang ke masjid, jarang kajian, justru ini menjadi kesempatan emas bagi istrinya untuk berdakwah kepada suaminya. Ketika diingatkan, ketika dia mengajak, maka saat itulah pahala terus mengalir bagi dia. Maka yang terbaik adalah bersabar. Ya, bersabar. Jadi sekali lagi, perceraian itu bukan yang terbaik. Belum tentu kesudahan itu lebih baik. Apalagi ini baru seumur jagung, ya kan? Baru setahun. Memang setahun 2 tahun itu ini ujian yang sangat berat. Jangankan kita sesama laki-laki, ya kan, artinya beda pendapat, beda pandangan. Ini apalagi ya, 2 insan berbeda jenis kelamin, udah gitu, yang satu suku Jawa, yang satu suku Sunda, apalagi yang satu orang Makassar, yang satu orang Jawa, yang satu orang Lombok, senang pedas, suaminya senang masak